Halo, selamat jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang pengaruh bentuk dan orientasi terhadap thermal bangunan. Jadi pada prinsipnya bahwa sebuah bangunan itu nanti akan sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bangunan. Nah, khusus untuk masalah thermal karena thermal ini menjadi sebuah isu yang cukup menarik dan itu menjadi faktor pendukung sebuah bangunan itu menjadi nyaman apa tidak. Dari semua faktor kenyamanan itu mungkin thermal akan menjadi topik yang paling penting ya, karena bagaimanapun tanpa kenyamanan thermal, bangunan sebagus apapun juga tidak akan mempunyai performa kenyamanan yang baik. Nah, dalam konteks thermal sebenarnya banyak sekali faktor atau variabel yang bisa mempengaruhi kinerja thermal dari sebuah bangunan. Nah, namun bahwa beberapa faktor tradisional yang mungkin bisa kita amati dan kita bisa membuat sebuah kecurigaan bahwa bentuk dan orientasi itu sangat asumsi dasar awal bahwa bentuk dan orientasi itu mempunyai peranan yang cukup penting. Karena sumber dari masalah thermal ini sebenarnya kan energi dari matahari ya, solar radiasi. Nah, proses radiasi, berjalannya radiasi pada sebuah bangunan itu secara sistematik mungkin bisa kita amati dan kita lihat secara mudah bahwa bentuk dan orientasinya itu sangat mempengaruhi dari masuknya atau penetrasi sinar matahari itu atau direct solar itu ke dalam bangunan. Karena direct solar ini maupun yang indirect sebenarnya itu juga mempunyai peranan untuk menaikkan temperatur di dalam bangunan. Jadi temperatur di dalam bangunan itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Nah, sebenarnya gimana sih? Apakah benar sebenarnya bentuk dan orientasi itu mempunyai pengaruh? Ya, kita nanti bisa membuat sebuah analisis dari beberapa fakta-fakta yang ada ya. Fakta-fakta yang ada itu akan memberikan pengaruh. Jadi sebaiknya memang kita akan membuat sebuah analisis yang real bahwa bentuk dan orientasi itu mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, variabel-variabel apa sebenarnya? Kita membuktikan nantinya bahwa bentuk dan orientasi itu juga mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, di beberapa bangunan ya tentunya kita akan sangat, kalau kita video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengaruh iklim atau pengaruh iklim dan lingkungan yang tentunya ada di bagian masing-masing ya. Maaf, ini saya coba untuk dulu. Pada permukaan bumi yang berbeda itu mempunyai performa yang berbeda pula dalam menanggapi masalah thermal ini, karena kebutuhan masing-masing juga berbeda. Di daerah tropis dengan tingkat temperatur yang cukup tinggi, terutama apalagi di dalam bangunan yang selalu temperaturnya selalu lebih tinggi dari luar, itu mempunyai kepentingan
lain atau kepentingan khusus untuk bisa memberikan kenyamanan dengan menurunkan temperatur sebisa mungkin ya, serendah mungkin ya. Serendah mungkin itu maksudnya relatif bahwa yang bisa dilakukan di daerah tropis ya pada batas yang serendah mungkin untuk daerah tropis. Jadi tidak mungkin daerah tropis akan bisa turun sampai di bawah 0 juga tidak mungkin ya. Jadi pasti ada batas limitnya, tapi harus dicapai dengan serendah mungkin. Nah, ini ada sebuah buku ya, sudah buku sumber yang melakukan penelitian ya, atau membuka argumentasi bahwa kalau nggak salah ini kalau tidak salah ini bukunya dari Marcus and Morris ya, yang melakukan penelitian tentang thermal cube ya. Jadi proses optimasi fabrik heat loss pada bangunan untuk mengungkap masalah fenomena thermal cube ini dalam proses optimasi fabrik heat loss dalam bangunan iklim dingin ya. Kebetulan memang dia penelitiannya di iklim dingin, tapi pada prinsipnya kita bisa pahami bahwa penelitian ini juga rasanya juga berlaku untuk di daerah ini, karena kalau variabelnya sama ya, cuman kalau dia pabrik heat loss-nya di kehilangan panasnya di daerah dingin itu diteliti, kalau di kita mungkin ya juga sama, cuman nilainya mungkin nanti berbeda ya. Tapi yang kita ingin dapatkan pemahamannya bahwa bentuk ini ternyata mempunyai pengaruh terhadap pabrik heat loss atau kehilangan panas itu untuk daerah dingin, dan tentunya di daerah panas juga berlaku karena energi itu kan sama aja kekal ya. Jadi bentuk bangunan mempunyai potensi dalam mengendalikan penerimaan panas terhadap permukaan selubung bangunan. Jadi secara teori dengan meminimalkan permukaan yang berhadapan dengan jatuhnya radiasi ya, radiasi langsung ya, direct solar, sinar matahari ya, sumbernya kita bicarakan adalah sinar matahari karena yang sumber panasnya itu, maka proses hantaran panas yang terjadi secara kuantitas juga menurun. Terminologi yang disepakati dulu bahwa ini terjadi hantaran panas ya, ada proses radiasi penetrasi panas ke dalam bangunan. Nah, bangunan yang diwakili dengan bentuk cube ini, bentuk kotak ini, dengan macam-macam proporsinya ya, diteliti kira-kira cube yang mana yang bisa atau bentuk kotak mana yang bisa fabrik heat loss-nya paling besar atau paling kecil ya. Kalau di daerah panas tentunya di daerah dingin tentunya dia akan memperkecil heat loss-nya ya, panas yang hilang. Kenapa? Karena mereka di daerah dingin kan butuh pemanasan ya, untuk pemanasan dalam ruang supaya tetap hangat dan bisa, karena temperatur di luarnya jauh lebih dingin. Nah, kalau apakah kita bisa menganggap bahwa teknologi ini bisa dianggap bisa juga berjalan di daerah tropis, daerah panas ya iya, memang kan variabelnya sama saja sebenarnya ya, variabelnya sama, cuman hasilnya nanti berbeda karena heat loss-nya yang di daerah dingin itu enggak. Tapi
ini intisarinya bahwa bentuk ini ya, bentuk yang di studi oleh Marcus and Morris ini mempunyai peranan penting dalam kenaikan temperatur dalam bangunan ya. Nah, kalau kita studi lebih lanjut, kita kita bedah secara teoritik bahwa dengan teori-teori reflection, kemudian absorption dan lain-lainnya, permukaan-permukaan yang berbeda dengan geometri yang berbeda pasti juga mempengaruhi serapan dan pantulan ya, sehingga akan mempengaruhi penetrasi termal atau penetrasi panas yang mengakibatkan kenaikan temperatur dalam bangunan itu. Secara kuantitas mungkin temperatur itu akan naik turun berdasarkan bentuknya ya, berdasarkan bentuknya yang. Jadi dari ini sebenarnya kita sudah bisa memperlihatkan dari penelitian Marcus Morris ini bahwa temperatur termal dalam bangunan itu sangat dipengaruhi oleh geometri ya, bentuk ini. Ini masih dalam satu bentuk kub ya, karena sebagian besar kan memang bangunan-bangunan itu adalah bentuknya kotak ya, bentuknya kotak. Belum lagi ini jadi dibatasi pada bentuk yang kotak. Ini kotak memanjang, kotak sangkar, kemudian balok seperti ini, balok yang proporsinya seperti ini dan lain-lain. Ini dia variabelnya, parameternya yang diteliti dengan berbagai komposisi ya, komposisi dari panjang, lebar dan tingginya. Jadi sebenarnya bisa saja ada dibuktikan dengan penelitian dengan bentuk yang lain yang lebih rumit ya. Mungkin ini bentuk yang familiar dan lebih mudah untuk diukur ya. Tapi ini sudah membuktikan bahwa bentuk geometri itu menurut saya juga punya peranan untuk menaikkan kondisi termal atau temperatur dalam bangunan. Nah, komponen sebenarnya kalau kita hadapi atau kita lihat komponen apa saja yang sebenarnya yang bisa menerima radiasi. Oh iya, sebelum masuk ke sini sebenarnya orientasi itu kalau di sebelumnya bahwa ini bentuk tadi sudah saya singgung, sudah bisa dibuktikan seperti itu. Orientasi tentunya tanpa sebenarnya berkaitan dengan ini juga ya, karena bentuk dan orientasi itu bisa jadi adalah kepingan yang satu. Jadi dalam satu objek ya, kalau bentuknya seperti itu, orientasinya juga akan berubah ya. Nah, orientasi ini berhubungan dengan posisi ya, tentunya dengan posisi di permukaan bumi atau posisi relatif dengan arah dari datangnya sinar matahari atau sumber panas ya, sumber panas. Nah, tentunya kalau sumber panasnya itu berbeda, orientasinya berbeda, yang di timur dan yang di barat pada waktu pagi ya mungkin yang panas yang bagian timur ya. Jadi sudah menjadi teori umum bahwa orientasi pasti berpengaruh dengan itu ya. Nah, yang bentuk ini yang mungkin ya, kalau orientasi teori-teori secara umumnya sudah bisa kita lihat di banyak, tidak perlu jurnal ya, karena di buku-buku pun yang umum itu sudah bisa kita lihat, dan itu bisa kita buktikan secara langsung ya, secara kuantitatif, meskipun tidak
tidak bisa presisi benar, tapi bahwa efeknya berbeda itu sudah jelas ya. Bisa kita lakukan dengan studi-studi atau riset yang langsung yang kita bisa lakukan secara mandiri. Jadi orientasi jelas. Jadi bentuk dan orientasi sudah jelas bisa sangat mempengaruhi pada prosesi penerimaan termal atau temperatur bangunan. Nah, komponen apa saja sebenarnya yang menerima radiasi itu ya. Jadi kalau kita saat ini sudah bisa bicara bahwa bentuk dan orientasi dari bangunan itu akan berpengaruh. Sekarang komponen yang mempengaruhi pada bangunannya sendiri secara internal itu apa sih sebenarnya yang di sana yang dipengaruhi radiasi matahari ini dan berefek meningkatkan temperatur di dalam ruang. Kalau dari sisi bangunan ya, dari sisi bangunan itu sebenarnya ada jendela, ada dinding, ada atap ya, yang radiasi ya, karena yang membuat panas itu sebenarnya radiasi ya, radiasi matahari direct solar ya. Sedangkan faktor-faktor turunannya itu nanti yang secara tidak langsung itu juga ada, tapi yang langsung hubungan ini adalah dinding, kemudian atap dan jendela itu nanti bisa berpengaruh pada variabel direct solar yang masuk dalam bangunan dan meningkatkan pemanasan di dalam bangunan karena radiasi tidak mengenal tidak butuh media ya. Jadi kalau ada kaca pokoknya bisa tembus pandang ya, berarti radiasi bisa masuk. Kemudian kalau yang atap dan dinding ini jalurnya ya nanti konduksi ya. Karena kalau atapnya sudah panas, dindingnya sudah panas, maka dia akan menyebarkan panas melalui konveksi ke dalam bangunan. Ya, medianya ada. Kalau konduksi dan konveksi ini kan ada medianya. Nah, kalau dari sisi bangunan itu ya, dari sisi bangunan. Nah, dari bidang yang menerima radiasi, kalau kita persempit lagi, bidang yang menerima radiasi itu ya ada, kalau dari sisi kita anggap dari sisi bidangnya ya, bidangnya berarti ada atap, ada keempat dinding itu dan komponennya ya, 4 dinding dan komponennya itu yang menjadi yang mempengaruhi dan menyebabkan rasio pemanasan atau kenaikan temperatur dalam bangunan itu menjadi berubah. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi atap yang kita ketahui berhadapan langsung dengan radiasi itu akan menerima panas direct solar, juga dinding ya, dinding juga jendela yang transparan dia akan masuk langsung. Kalau dia tidak transparan berarti dia sifatnya seperti dinding ini masif ya, jadi terjadi proses konduksi saja nanti. Nah, tapi kalau transparan dia ada proses radiasi yang masuk ke dalam bangunan dan memanaskan elemen komponen yang di dalam itu ya. Kalau komponen yang di dalam itu panas berarti nanti ya ikut temperatur di dalam bangunan ya naik. Nah, kalau yang dari dinding dan atap ini sudah pasti proses terjadi konduksi ya, proses konduksi. Dinding ini kalau dindingnya panas maka dia akan menyebar ya, menyebar dengan proses konveksi pada dinding bagian dalam ya, dinding bagian dalam kan terjadi penetrasi ya, panas, aliran panas. Jadi konsepnya bahwa energi itu kan kekal ya, tidak hilang. Jadi kalau di luar panas, di dalam dingin ya dia akan mengalir ke sana ya, cuman pindah tempat saja.
cuma pindah tempat. Jadi berusaha untuk menyeimbangkan kekalahan energi. Hukum kekekalan energi itu sudah nyata seperti itu. Ini sama ini ya. Ini atap juga begitu. Kalau nanti kita akan melihat bahwa beda di atap di daerah tropis dan daerah dingin ya. Kalau ini berarti biasanya ciri-cirinya untuk daerah dingin nih, atapnya digunakan karena di sana tempat berkumpulnya panas ya. Tempat berkumpulnya panas. Jadi menangkap panas itu pada ketinggian. Nah, karena biasanya condong dia ya ke daerah-daerah subtropik dan dingin itu. Dia tidak tegak lurus, tidak pernah tegak lurus. Itu pasti ini daerah yang paling hangat, paling nyaman ya kalau di daerah dingin, di daerah sedang maupun dingin itu paling nyaman. Tapi kalau daerah tropis ini paling tidak nyaman karena ini adalah heat bank ya, penyimpan panas di dalam ruang atap itu yang harus lock. Nah, rekomendasi bentuk dan rotasi sesuai iklim ini di daerah ini ada nih ya, kita coba amati kira-kira kalau di daerah dingin itu kira-kira seperti apa ya. Ini kisi-kisinya seperti ini ya. Mengurangi area permukaan bangunan akan mengurangi eksposur terhadap suhu rendah ya, memaksimalkan serapan radiasi matahari, mengurangi kehilangan panas, menyediakan pelindung angin. Jadi di daerah dingin ya, dingin sampai dengan kutub itu ya, daerah dingin itu eksposur terhadap permukaan bangunan, eksposur bangunan itu sebisa mungkin dihindari ya. Makanya bangunannya biasanya terdiri dari klaster-klaster kecil-kecil gitu. Bahkan kalau Anda lihat saudara pernah amati kalau rumah-rumahnya orang di kutub itu ya sekecil mungkin ya, hanya cukup untuk berlindung di dalam satu dua orang atau beberapa itu saja ya, karena menghindari eksposur. Karena di sana kalau ruangannya besar ya tambah dingin, tambah heat loss-nya tambah banyak nanti ya eksposurnya. Tapi untuk daerah sedang mungkin masih bisa ya, daerah sedang ya, ada musim masih bisa. Tapi memaksimalkan sinar matahari itu wajib di semua daerah sedang maupun daerah dingin ya. Daerah sedang, daerah dingin itu wajib untuk memaksimalkan sinar matahari. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya ini sebenarnya memaksimalkan sinar matahari ya. Ya makanya ditaruh ada ruang bagian atas ruang atap yang digunakan untuk kamar. Itu paling nyaman kalau di daerah sedang dan dingin, karena di sana adalah area yang terakhir yang bisa mengumpulkan sinar matahari, radiasi. Jadi kalau condong ya, bangunan itu kalau posisi sinar matahari datangnya condong, itu kan berarti yang paling akhir terkena adalah atap kan. Nah, atap itu berarti yang paling lama nanti mendapat sinar matahari langsung. Jadi makanya tidak heran kalau ada ruang-ruang yang di ruang atap itu untuk kamar kalau di sana paling nyaman di daerah sedang dan dingin. Terutama daerah sedang nih biasanya ya, memaksimalkan sinar matahari seperti itu. Jadi bukaannya taruh di atas, yang mengurangi kehilangan panas dari radiasi, konduksi dan penguapan. Ya, radiasi berarti mengurangi kehilangan panas itu biasanya kalau kondisi material dinding itu yang harus didesain supaya heat loss-nya tidak banyak ya. Dia menghimpun panas di sana dan menghadang panas supaya tidak keluar ke daerah sedang dan dingin ya. Sedangkan
ini menyediakan pelindung angin. Pelindung angin itu maksudnya di sekitar bangunan ya. Biasanya dikasih vegetasi, ya vegetasi yang tinggi-tinggi. Itu kalau di daerah dingin bukan untuk naungan ya, bukan untuk naungan dari sinar matahari, tapi naungan terhadap angin ya. Jadi arah angin itu yang sudah dideteksi dari mana biasanya, terus nanti di sana dikasih barrier. Karena ketika angin datang di kondisi lingkungan yang dingin, berarti dia membawa angin yang dingin ya, jadi akan mempermudah atau mempercepat kehilangan panas di dalam bangunan akhirnya ya, karena permukaan di luarnya tambah dingin. Nah, itu memang di daerah-daerah dingin seperti itu ya, daerah dingin ya. Daerah dingin ini disebutkan daerah dingin ya. Kalau iklimnya bisa gradasi ya, di antara dingin dan subtropik itu, daerah dingin atau subtropik. Itu untuk daerah dingin. Jadi rumahnya enggak, kalau bisa eksposurnya sedikit ya, eksposur permukaan itu. Kemudian untuk daerah temperatur sedang ya, ini temperatur sedang ini ya gradasi antara di subtropik itu ya, di subtropik, peralihan subtropik dengan daerah tropik ya. Nah, perpanjangan untuk bangunan dalam arah timur dan barat memaksimalkan bidang selatan, minimalkan eksposur bidang timur dan barat, karena ini masih dapat sinar matahari timur dan barat ya. Bagian di permukaan bumi mungkin ada beberapa bangunan wilayah yang masih yang masuk ke daerah dingin, mau masuk daerah dingin yang kita anggap sebagai daerah sedang ini, temperatur sedang ini, itu masih bisa mendapat sinaran matahari di bidang timur dan barat, meskipun mungkin durasinya juga tidak panjang ya. Durasinya mungkin kalau di daerah tropis kan bisa sampai 12 jam ya, mungkin mereka dapat 6 jam, 8 jam atau 10 jam ya, tapi masih dapat bidang timur dan barat. Jadi itu masih lumayan untuk musim panas yang bisa dimanfaatkan. Jadi meminimalkan eksposur bidang timur dan barat yang biasanya lebih hangat di musim panas dan lebih dingin di musim dingin daripada bidang. Jadi ini sebenarnya posisinya relatif terhadap di permukaan buminya ya, nanti bisa dilihat itu sebenarnya. Yang penting bahwa prinsipnya masih sama, menyeimbangkan pemanasan matahari dan bayangan peneduh pada setiap musim, memberikan pergerakan udara ketika cuaca panas. Ini hampir mirip dengan daerah tropis sebenarnya, daerah sedang ini. Tapi dia gradasi ya, gradasi menuju dingin, daerah-daerah yang mempunyai temperatur sedang ini. Jadi kalau daerah dingin biasanya super minim mendapatkan sinar matahari ya, mungkin hanya 1 jam gitu, atau bahkan kalau di kutub sudah tidak dapat ya, sudah dapat daerah kutub. Daerah dingin masih dapat, mungkin tidak bisa menikmati timur dan barat, barangkali bisa berapa jam. Jadi karena condongnya sinar matahari posisinya ya, menyeimbangkan pemanasan matahari dan peneduh ini sudah cukup, memberikan pergerakan udara. Nah ini sebenarnya juga berlaku untuk di daerah tropis ya, daerah tropis itu. Nanti kalau di daerah tropis ada dua sebenarnya ya kategorinya. Nah, kemudian untuk daerah panas kering, nah ini tropis, ini biasanya di daerah tropis kering ya. Ini kita contohkan daerah Timur Tengah ini, Timur Tengah, Afrika, dan kemudian Meksiko ya, bukan Meksiko ya, Amerika Selatan. Ada bagi sebagian Amerika Selatan itu yang masuk daerah tropis dan panas kering bisa jadi, makanya gurun-gurun. Nah biasanya anginnya besar di sana. Bangunan harus membentuk halaman dalam. Kenapa bangunan harus membentuk halaman dalam? Karena orientasi
aktivitas itu lebih banyak ke dalam akhirnya. Kalau di luar itu anginnya kencang, ya. Ini untuk menghambat angin. Biasanya bangunannya juga permukaan luarnya itu sangat sedikit lubangnya, ya. Karena dihambat oleh ini bentuk bangunan. Di beberapa bangunan Timur Tengah rata-rata memang dia akan membentuk patio di tengah gitu ya, ada taman di tengah itu. Di tengah seperti daerah Amerika Selatan itu juga, karena anginnya yang cukup besar itu yang tidak nyaman dan bawa debu biasanya ya, bawa debu. Nah itu yang tidak membuat nyaman nantinya. Mengurangi pemanasan matahari akibat konduksi, ya. Kemudian mengupayakan pendinginan melalui fitur kolam air dan tumbuh-tumbuhan evaporasi, ya. Jadi semakin banyak tumbuhan dan kolam air. Kalau daerah kering memang dibutuhkan ya, daerah panas kering yang punyai panas kering itu dibutuhkan kolam air. Kalau Anda lihat film di daerah Amerika Selatan itu juga biasanya ada kolam di tengah, kolam air mancur itu. Kemudian juga di daerah-daerah Timur Tengah, nah ini ada kolam-kolam ini juga untuk evaporasi, mendinginkan temperatur ya. Ini untuk daerah panas kering ya, karena penguapan sangat tinggi panas kering itu ya. Kalau Anda di sana biasanya kulit bereaksi menjadi bersisik seperti itu ya. Kalau bagi mereka yang sudah pernah sempat untuk menjalankan haji, itu biasanya berangkatnya membawa lotion itu untuk mengurangi efek dari kulit yang kering itu biasanya ya. Nah, sebaiknya memasang gisi peneduh matahari pada jendela dan ruang outdoor. Ya, ini maksudnya ini sosoran itu ya, sosoran. Karena untuk memotong jalur radiasi matahari ya masuk ke dalam jendela ya, masuk ke dalam jendela. Baik ketika kita buka dia tidak langsung ada radiasi matahari. Dan juga ruang-ruang outdoor, jadi naungan lah ya, naungan seperti di daerah tropis, semua tropis biasanya naungan itu wajib ada ya. Ya kuncinya di vegetasi dan naungan lainnya, sosoran bangunannya itu. Ini panas kering ya, ciri-cirinya panas kering seperti itu ya. Pokoknya ingat-ingat aja kalau panas kering itu ya, contohnya di Timur Tengah itu yang koboi itu yang di film-film itu di Amerika Selatan. Kemudian ada panas lembab, daerah panas lembab. Nah ini tropis lembab ini biasanya yang ada di daerah tropis lembab ini. Daerah tropis lembab ini bentuk bangunan memanjang arah timur barat ya, sama ya, karena untuk menghindari, karena begini, tropis itu intinya dia akan berusaha, semua desain berusaha untuk menurunkan temperatur di dalam bangunan. Itu sudah rumus umumnya, jadi harus dilakukan karena temperaturnya di dalam bangunan cukup tinggi, lebih tinggi daripada di luar. Jadi bagaimana caranya untuk menurunkan temperatur itu? Ya, salah satunya karena durasi paling banyak itu arah timur dan barat, itu biasanya ya dikurangi, berarti selubung bangunan, permukaan bangunan yang flat ke daerah timur barat itu dikurangi, jangan exposure-nya jangan terlalu besar. Ya, kalau memang terpaksa terlalu besar ya harus disiasati supaya tidak mengumpul jadi satu permukaan exposure-nya atau menyudut atau dipecah-pecah ya. Nah, kemudian mengurangi pemanasan matahari. Pemanasan matahari itu ya memotong jalur radiasi itu ya. Bisa, makanya atapnya kan biasanya gede-gede kalau di daerah tropis ya. Atapnya gede, sosorannya panjang ya, karena untuk memotong itu tadi. Jadi sebisa mungkin dipotong supaya tidak masuk ya radiasi direct solarnya itu, radiasi langsung masuk matahari, langsung masuk bangunan itu dihindari ya.
Terus apa enggak boleh pakai kaca terusan berarti Pak, harus masif? Ya boleh, asal dipotong saja jalurnya, jangan sampai masuk ke kaca tersebut ya. Kayak ini bangunan ini ya kan, ini salah satunya ada shading device seperti ini ya, seperti ini shading device, belakangnya kaca berarti masih bisa melihat ke sana, tapi penetrasi solar radiasi direct solar itu dihambat. Ini dengan yang panjang, terus yang bawah ini juga panjang, terus baru masuk ada kegiatan aktivitas di sana. Paling-paling dia bisa dapat kalau condong, bener ya, condong, jadi tidak lama ya, tidak lama kalau radiasinya condong, arah datang sinarnya condong, itu kan tidak lama, sudutnya pendek gitu ya, seperti di sore hari atau di pagi hari. Yang paling bagus ya kalau Anda merancang ya di pagi hari itu harus dibuka. Di sistem nerimanya hanya sampai jam 10 saja yang direct solar, selain itu tutup atau dipotong, jangan dimasukkan ke dalam dalam ruangan, dalam bangunan ya. Memanfaatkan angin agar terjadi pendinginan karena penguapan. Nah ini harus digarisbawahi bahwa memanfaatkan angin ini, anginnya juga harus dalam kondisi yang dingin atau temperaturnya tidak tinggi. Kalau yang angin yang mengalir itu tinggi ya justru tidak malah membuat pendinginan ruangan, tapi malah bisa jadi membuat ruangan jadi lebih panas. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau di sekitar, kalau bangunan tropis itu rumusnya ya sosoran panjang-panjang, naungan yang gede-gede. Salah satunya juga selain dari bangunan juga vegetasi. Pokoknya harus naungan ya. Setiap ruang aktivitasnya harus dinaungi. Ya, dinaungi supaya tidak direct solar. Ya, tidak dicapai direct solar. Ya kan gelap jadinya, enggak ya, yang kita butuhkan kan cahaya saja ya. Cahaya itu enggak harus direct solar ya, karena sinar matahari jatuh yang langsung itu radiasi ya, tanpa hambatan itu membawa spektrum yang bermacam-macam, mulai ultraviolet dan yang bikin panas ini yang harus dihambat. Kalau langsung berarti kan panas ya. Nah, supaya Anda kalau cahayanya kan bisa dapat dari pantulan langit ya, dari pantulan. Kalau kita pada serial sebelumnya di Fisika Bangunan 1 saya bisa menjelaskan di sana bahwa cahaya itu alami berasal dari pantulan langit, salah satunya pantulan langit, pantulan juga building, bangunan atau sekitarnya, lingkungan sekitarnya itu sudah cukup ya, di daerah tropis sudah cukup melimpah ya. Anda tidak perlu tidak perlu lampu untuk siang hari, dengan pantulan saja sudah cukup. Nah itu sebaiknya memasang kisi peneduh matahari pada jendela dan ya, ini sosoran tadi, ini sudah rumusnya wajib. Nah sekarang kira-kira iklim sebagai faktor utama dalam perancangan itu yang harus diperhatikan apa saja ya faktor-faktornya. Tadi kalau sudah kita pelajari tentang bentuk, orientasi, kemudian bagian kira-kira formasi dari masing-masing daerah dengan temperatur tertentu itu bagaimana menyelesaikannya. Nah ini kita coba memahami iklim sebagai faktor utama dalam perancangan. Jadi kalau Anda merancang, itu faktor utama yang harus diperhatikan sebenarnya ya masalah iklim ya. Iklim ini yang menentukan respon kita untuk membuat sebuah bangunan. Apakah tidak ada nilai estetikanya terusan? Kalau ya ada, tetap ada. Karena nilai-nilai estetika itu dibangun secara alami, secara natural kalau kita memperhatikan, kita merespon terhadap iklim ya.
jangan khawatir jadi jelek, enggak ya. Justru kalau menurut saya bahwa faktor-faktor ini yang memberikan konsep-konsep estetika yang natural ya, yang natural atau yang lebih alami ya, yang lebih alami ya, kecantikannya lebih alami karena respon-respon terhadap lingkungan sekitar. Nah, kira-kira faktornya apa saja ya, ini yang ada di kotak-kotak di luar gambar ini ya. Gambar ini hanya sebagai penjelas saja bahwa faktor-faktornya ada ventilasi. Ventilasi berarti harus ada bukaan, karena di sana bangunan kalau tidak ada ventilasi, tidak ada bukaan, berarti tidak ada aliran angin nanti ya. Faktornya tidak ada angin, berarti harus disediakan itu ventilasi. Proses pendinginan. Nah, proses pendinginan apa yang bisa dilakukan pada bangunan itu ya. Kemudian proses pemanasan juga. Pemanasan itu beda konteks. Untuk daerah tropis khususnya ya, pemanasan itu harus diatasi. Pemanasan yang terjadi di ruang atap itu supaya cepat, karena ruang atap ini sebenarnya kan menunda panas untuk yang masuk langsung ke sini, dan waktu tundanya ini kesempatan waktu tundanya itu harus dihilangkan panasnya di sana ya, kalau bisa dihilangkan supaya tidak merambat konduksi ke bawah dalam ruangan. Penerangan juga gitu faktornya ya, menjadi bisa menjadi pendorong perancangan arsitektur. Anda membuat jumlah jendela yang transparan, kemudian arah bukaan itu juga bisa menjadi pendorong untuk proses perancangan arsitektur ya, termasuk estetikanya ya. Merancang dari penerangan tuh bisa sekali, pemanasan juga bisa, pendinginan juga, ventilasi. Di faktor ruang luar ini dalam konteks iklim kan banyak berperanan ya. Nah, ruang luar ini dengan banyaknya vegetasi, di mana harus menempatkan barrier terhadap angin, terus menempatkan tanaman yang dengan karakteristik tinggi supaya bisa melindungi pada lantai 2, atau juga menempatkan vegetasi di bagian-bagian bangunan dengan menggunakan roof garden atau teras garden dan lain-lainnya ya, itu bisa sangat jadi itu respon terhadap iklim sebenarnya ya. Ini faktor-faktor ini yang menjadi pendorong untuk perancangan arsitektur. Keterlindungan itu prinsipnya harus Anda pahami. Di daerah tropis keterlindungan cukup penting ya. Pernahungan itu tadi Anda bisa lihat di video saya tentang arsitektur pernahungan itu ya, di channel saya, di kanal saya yang dalam kelompok fisika bangunan, di sana ada ya. Nah, kemudian kecepatan dan arah angin. Nah, itu tentu di daerah-daerah tertentu itu akan mendorong untuk membuat desain yang spesifik ya, karena arah angin ini orientasi dan lain-lainnya. Pada daerah-daerah yang anginnya sudah tertentu dan sangat intens seperti daerah pesisir dan pegunungan, itu desainnya memang harus diperhatikan untuk terhadap kecepatan dan arah angin ini, biar semuanya ini dilakukan biar energi yang dikeluarkan untuk kenyamanan ini, untuk menutup kenyamanan itu jauh lebih rendah ya, jauh lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti nilai ramah lingkungan dan sustainability-nya bagus bangunan ini. Ini pada prinsipnya seperti itu. Jadi secara umum bahwa iklim itu sebenarnya menjadi penggerak utama estetika atau penampilan bangunan.
Jadi selain kalau saudara berangkat dari faktor-faktor ini, maka kenyamanan itu terpenuhi baik secara estetika maupun secara fisik, ya, secara biologis. Jadi faktor-faktor biologis yang harus dipenuhi, temperatur, kemudian kelembapan, dan itu menjadi faktor pendorong untuk merancang. Jadi masih banyak mahasiswa saya itu yang masih merancang keindahan itu hanya didasarkan pada teori-teori klasik tentang komposisi keindahan, ya. Tapi tidak didorong dari faktor sainsnya, faktor fisikanya. Contohnya umpamanya Anda membuat ventilasi saja. Ventilasi itu kan bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam. Tapi fungsinya nanti bisa tercapai kalau ada ventilasinya. Dan proses pendinginan untuk melakukan pendinginan pada bangunan itu prosesnya seperti apa? Atap yang besar, kemudian material, kemudian grounding-nya yang dimanfaatkan ya untuk pendinginan, ya, lantai itu bisa diarahkan ke sana, ya. Berbasis pemanasan juga kita berkonteks pembahasan pada pemanasan ruang, akhirnya banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan di sana. Ini bisa dipertimbangkan. Jadi sudah jelas buktinya bahwa dalam konteks ini dan banyak literasi mungkin Anda bisa baca itu di jurnal-jurnal pengaruh dari faktor-faktor ini terhadap bangunan. Kalau dia berpengaruh terhadap bangunan, berarti itu bisa digunakan sebagai dasar untuk perancangan, ya, dasar untuk Anda merancang di teorinya dibalik. Saya kira kesimpulannya hari ini bahwa perancangan arsitektur itu pada prinsipnya nanti sangat dipengaruhi oleh performa atau faktor-faktor iklim, ya, faktor iklim dan lingkungannya. Yang spesifik hari ini adalah pengaruh bentuk dan orientasi itu tadi, ya. Baik, itu yang bisa saya berikan hari ini. Kita jumpa lagi dengan topik berikutnya